Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalah Rasulillah rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yakulun narah bisitatin, al umara'u bil juhuri wal arabu bitasubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujalu bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati wallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Januari tahun 2018 Miladiah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang disampaikan, apa yang sudah didakwahkan oleh kiai tadi, penceramah yang pertama terkait dengan penetapan dalam susunan tahun-tahun atau bulan-bulan yang telah ditetapkan menurut penanggalan Islam, memang sudah lewat. Kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Tetapi melihat situasi dan kondisi umat secara khusus dan kehidupan akhlak perilaku moral daripada manusia pada umumnya, maka tidak ada salahnya kalau Maulud Nabi ini diselenggarakan oleh jamaah atau pengikut umat Nabi SAW setiap saat. Karena ada hal-hal rahasia yang belum kita ketahui. Di beberapa momen, di beberapa kesempatan, saya sering mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam ini sudah ada sejak adanya manusia pertama Adam. Dalam status peradaban dunia, setiap ada generasi yang namanya umat manusia, Allah Ta'ala telah mengutus para nabi-nabinya untuk menyampaikan keselamatan, berita gembira
terkait dengan kehidupan surga kekal dan abadi. Itulah sebabnya pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini saya selalu mengatakan, bahkan di momen-momen Maulud yang pernah saya ceramah, bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak membawa Islam, tetapi beliau menyempurnakan Islam. Karena ada pemahaman, bahkan ada seorang ustadz yang berdakwah di TV One, Damai Indonesiaku, beliau mengatakan ada 3 agama yang berakar dari agama Ibrahim. Lalu beliau menyebutkan agama-agama itu. Yang pertama beliau katakan agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, dan yang ketiga beliau katakan agama Islam. Tidak ada agama yang bersumber dari agama Ibrahim kecuali agama Islam. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak ada agama yang bersumber dari akar budaya Ibrahim kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Itulah sebabnya saya dari latar belakang beragama Kristen, satu keluarga bersama istri dan 3 orang anak, kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau agama Kristen itu sumbernya dari agama Ibrahim, tidak perlu saya masuk Islam. Kalau Yahudi itu sumbernya dari Ibrahim, berarti mereka melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi mereka. Bahkan perlu jamaah ketahui, golongan yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, golongan yang paling tahu akan datangnya Rasulullah SAW adalah para nabi dan ahli-ahli kitab, para pendeta Yahudi. Itulah sebabnya Rasulullah berumur 8 tahun ketika dibawa pamannya Abu Thalib berdagang di Syam. Datang seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Beliau menegur Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, singkirkanlah ponakanmu ini, karena di pundak kanannya terdapat lambang burung merpati." Yai, selamat Yai, ma'asalamat, ila liqa. Beliau sudah kembali. Terdapat lambang di pundak kanannya. Segera singkirkan ponakanmu ini, wahai Abu Thalib. Begitu pula Rasulullah mendapat wahyu di Gua Hira. Tidak ada yang mengetahui kalau beliau ini cikal bakalnya akan menjadi nabi, akan menjadi rasul. Lalu berkatalah seorang pendeta, pamannya Siti Khadijah, istri daripada Nabi SAW, "Wahai Khadijah, suamimu ini adalah calon kunci daripada penutup para nabi, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Taurat dan kitab Injil." Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku, kitab Taurat dan kitab Injil itu menitik beratkan kepada kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang yang hidup di Asia, ada 5 benua yang ada di dunia ini: benua Amerika, benua Eropa,
benua Asia, benua Afrika, dan benua Australia. 5 benua ini konon dari latar belakang kehidupan mereka, nenek moyang mereka adalah kafir. Orang Jawa sebelum datangnya Wali Songo, agamanya apa? Hinduisme. Orang Kalimantan sebelum datangnya kaum Gujarat, orang Aceh, semua yang ada di Indonesia ini latar belakangnya tadinya kafir. Bahkan orang Amerika, orang Australia, orang Afrika, alhamdulillah billazi arsalah Rasulillah rahmatan lil, datangnya Nabi Muhammad, kita selamat. 124.000 nabi di dalam Islam, bukan 25. Saya sering tanya di masjid-masjid berdakwah, saya sering tanya, berapa jumlah nabi dalam Islam? 25. Salah. Kantor Gubernur DKI pegawainya ada ribuan, kepala-kepala dinasnya hanya beberapa puluh orang. Begitu juga dengan sistematika jumlah nabi di dalam Islam. Jumlah nabi di dalam Islam ada 124.000. 25 nabi ini adalah Rasulullah. Nabi sudah pasti. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Kepala dinas sudah pasti pegawai. Pegawai belum tentu kepala dinas. Ada orang yang murtad dari Islam, namanya Saifuddin Ibrahim. Videonya lagi viral. Dia katakan tidak ada nabi dari Arab. Hanya satu nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Betul. Betul. Semua nabi dari Bani Israel. Tetapi saya akan membantah karena kebetulan saya ahli bidang sejarah para nabi. Semua nabi yang diutus oleh Allah ke dalam dunia, mulai dari Adam sampai Nabi Isa, tidak ada satupun nabi yang berhasil menuntun umat manusia. Nabi Ibrahim gagal, Nabi Nuh gagal, Nabi Soleh gagal, Nabi Adam gagal, Nabi Idris gagal, Su'aib gagal, Elias gagal, Elisa gagal, Nabi Musa gagal, Nabi Isa apalagi gagal. Tidak ada satupun nabi yang berhasil kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, satu-satunya di dalam Al-Quran nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad ke dalam dunia adalah Nabi Isa alaihissalam. Quran surah As-Saff ayat yang ke-6, surat yang ke-60. Ini jarang sekali dibaca. Kalau kiai tadi mengekspresikan Maulud Nabi ini dalam konteks akhlak dan perilaku muslim, saya tidak berhak. Karena ibu bapak saudara-saudaraku lebih dulu Islam daripada saya. Saya datang di sini tidak mengajarkan tentang silsilah Rasulullah, tetapi saya datang di sini untuk mengangkat di bawah kemuliaan, kemasyhuran, kebesaran, akhlak dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan pemikiran para nabi dan orang-orang kafir. Salah satu contoh, seorang penulis buku terkenal, Michael Hart, tidak beragama Islam. Agamanya Katolik Ortodoks. Beliau menulis buku yang berjudul 100 The Great Men in the World. 100 manusia terbaik, termasyhur,
termulia di dunia. Buku itu beredar di Gramedia di seluruh dunia, bahkan di toko-toko buku di Indonesia. Manusia terbaik yang menduduki ranking pertama di dalam buku itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking yang pertama sebagai manusia terbaik. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, saudara-saudaraku. Ketika Nabi Isa menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah, Abdullahi Ataniyal Kitab wa ja'alani nabiyya, yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, min badismuhu Ahmad, tetapi beliau mengatakan akan datang seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Apakah pada waktu Nabi Isa mengatakan itu Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Islam sudah ada atau belum? Sudah ada. Tauhid, Islam itu tauhid, tauhid itu adalah Islam. Jadi tidak mungkin Nabi Isa itu ada di gereja. Tidak mungkin Nabi Isa itu adalah Yesus. Tidak mungkin Nabi Isa itu Joni. Tidak mungkin Nabi Isa itu Albertus. Tidak mungkin Nabi Isa itu Stefanus. Apalagi Tetanus. Nabi Isa ya Nabi Isa. Makanya kalau orang tanya sama saya, kenapa Pak Yaya masuk Islam? Oh begini, Tuhan saya di Israel namanya Yeshua HaMashiach dalam bahasa Yahudi. Dalam bahasa Yunani namanya Lesos Christos. Dalam bahasa Inggris The Christ Jesus. Dalam bahasa Indonesia namanya Yesus Kristus. Saya takut tahun depan berubah menjadi Maradona. Karena berubah-ubah. Jadi jangan ibu bapak menganggap bahwa Nabi Isa itu Kristen, Injil itu Kristen, Taurat itu Musa, Taurat itu Yahudi. Salah. Salah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kamu, bahkan mengajarkan kamu kepada rahasia yang belum kamu ketahui. Siapa Rasul yang diutus itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan sesuatu oleh orang, entah itu benda, materi atau fulus, maka yang terucap di mulut kita ini alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah dan kita memperingatinya sebagai Maulud Nabi, maka itu bukan perbuatan bid'ah, tetapi itu adalah syukur. Dan ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu bukan karena jago pidato, bukan di dadanya ini bersarang 30 juz. Orang mukmin yang hebat itu bukan di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang mukmin yang hebat bukan jabatannya tinggi, bukan karena dia kaya. Orang mukmin yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Saya sempat dengar Qori membacakan ayat tadi. Waktu saya mau masuk dari sana, saya sempat dengar Al-Baqarah 153. Qori membacakan Quran surah Al-Baqarah 150 tadi. Ali Imran 145. Ali Imran yang dibacakan tadi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasy syakirin.
Yang artinya itu jelas sekali. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi'idnillah kitab muajjal, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, niscaya kami berikan. Wa may yurid sawabal akhirati. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Wa jannasi syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi esensial daripada Maulud Nabi ini terlalu naif, terlalu kurang ajar. Kalau ada yang mengatakan dari kelompok umat Islam ini adalah perbuatan bidah atau sesat, ini namanya kurang ajar ini. Saya waktu masih kafir, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Nah, saya curiga nih kelompok-kelompok yang suka menyesatkan, membidah-bidahkan, bahkan mengkafir-kafirkan, menerakakan orang Islam. Jangan-jangan bukan Islam. Orang Kristen saja tanggal 25 Desember kemarin, musyrik kafir, mereka melaksanakan hari kelahiran Tuhan mereka, Yesus Kristus. Padahal Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Pendeta terkemuka Abineno mengatakan, pendeta terbesar, pendeta yang menguasai teologi dunia, pendeta yang sudah terkenal, termasuk dosen saya. Beliau mengatakan, bahkan semua pendeta di dunia ini, kami tidak tahu persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Makanya hari Minggu itu disimbolkan dalam bahasa Inggris Sunday. Sun, matahari, day, hari. Itulah sebabnya saya keluar dari Kristen, saya masuk Islam. Kenapa? Karena di sana bukan Nabi Isa. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Nabi Isa. Nabi Isa agamanya Islam. Tugas Nabi Isa datang ke dunia ada dua: meluruskan jalan kehidupan Bani Israel dan mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengatakan, oh Kristen Injil, Yahudi Taurat, Nabi Muhammad Islam, seolah-olah beda. Nabi Muhammad agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Kristen, Nabi Musa agamanya Yahudi. Begitu kan yang ada di pikiran kita? Lalu Isa yang mana yang di Al-Quran tadi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad? Isa yang mana lagi? Ini yang jemaah perlu tahu. Kita tidak tahu, barangkali tetangga kita masih ada yang Kristen, saudara-saudara kita masih ada yang Kristen, keluarga kita masih ada yang Kristen. Jelaskan kepada mereka, kami orang Islam beriman kepada semua nabi. Kami orang Islam beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah, termasuk Isa dan Musa. Rukun iman yang keempat dan kelima bunyinya apa? Beriman kepada nabi-nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab para nabi dan rasul. Saya mau tanya, Injil itu kitab atau bukan? Firman atau bukan? Taurat itu firman atau bukan? Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim dan kepada Ismail wa Ishaq dan kepada Ishaq
dan kepada Yakub, wal asbati, dan kepada anak 12 anak cucu mereka, bangsa biadab Bani Israel. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, Taurat, wa Isa, Injil, dan kepada Isa, wa Nabi, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang beriman, kamilah Muslim. Jadi orang Islam itu percaya kepada semua kitab para nabi. Injil itu bukan kitab suci Kristen. Kitab suci Kristen itu namanya Perjanjian Baru. Saya ingat waktu saya masih pendeta, kalau saya naik mimbar gereja, kan sampai sekarang pendeta-pendeta begitu. Pendeta-pendeta selalu mengatakan, dengarlah firman Tuhan. Sekarang di hadapan khalayak, saya nggak peduli ada orang Kristen atau tidak, supaya yang dengar kalau Kristen masuk Islam sebelum mati. Bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman. Kemarin Ahok masuk penjara. Kenapa Ahok masuk penjara? Karena Ahok mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Sekarang Ahok disimpan oleh Allah Ta'ala di dalam penjara. Bukan orang Islam yang penjarakan, Tuhan yang penjarakan Ahok karena menghina firman Allah. Nah, saya sebagai pendeta ingin buktikan, bukan cuma satu ayat. Ribuan ayat di dalam kitab suci Kristen itu palsu. Makanya kalau orang tanya, siapa yang meyakinkan Pak Yahya masuk Islam? Mana orang Islam yang meyakinkan berdebat dengan saya, lalu saya kalah, saya masuk Islam? Tidak ada satupun Muslim, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia jemaah, tidak ada yang meyakinkan saya dan keluarga masuk Islam. Kami sekeluarga adalah kebohongan dan ketidakbenaran kitab suci umat Kristen. Silakan umat Kristen tuntut. Kita kan negara hukum. Ahok bilang Al-Maidah membohongi, kan dituntut, masuk penjara, tuntut sama saya. Ini saya ada ayat-ayat yang kosong, ada kalimat, ada angkanya, tapi tidak ada kalimatnya. Lalu saya bilang nabinya nggak sempat nulis, lagi malaria. Coba cari dalam Al-Quran kalau ada yang begitu. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Makanya saya nggak percaya tuh orang yang murtad Saifuddin Ibrahim mengatakan kiai bagaimana makhrusnya kocar kacir. Nggak sembarang dari Islam ini, apalagi ngaku kiai. Saya masuk Kristen, saya murtad dari Kristen, kata Saifuddin, karena tidak mampu sholat 5 waktu. Jadi saya nggak percaya, sudahlah, bilang saja terus terang, saya dari Islam pindah ke Kristen karena tidak mampu dengan kesusahan. Pingin naik mobil, kagak punya mobil. Tadi disampaikan kiai, Allah Maha Kaya. Kita yang butuh Allah, minta kepada Sang Pemberi. Kafir saja tidak sujud, kaya kok ente, bagaimana muslim miskin? Kan begitu logikanya. Saya juga nggak suka ada mualaf tuh masuk Islam, masuk masjid. Saya dulu kaya, nanti masuk Islam saya miskin. Innalillahi. Nanti orang Islam yang miskin di dalam masjid dengar, iya ya, pantas gua miskin terus. Rupa-rupanya karena ini nih, agama ini nih. Salah. Kalau antum dari kafir kaya masuk Islam mestinya tambah kaya. Saya dan keluarga dari kafir sana digaji Jerman, rektor. Saya bukan pendeta biasa, bukan ngaku-ngaku seperti Saifuddin. Saya punya biodata, rektor kurang lebih 16 tahun mempendetakan para pendeta. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, oh Ustadz Yahya masuk Islam ini mau jadi Ustadz supaya kalau ceramah dapat amplop. Kalau
kalau materi yang saya cari, berarti otak saya ini nggak waras. Di sana digaji, di pendeta kalau digaji bu, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dulu aneh masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, saya terus logika saya langsung menghina. Ini taplak meja dari mana dia caplok? Kurang ajar banget. Lihat orang pakai gamis begini, masya Allah, kain pintu dari mana dia pakai? Namanya pendeta itu kan gajinya besar. Makanya kalau aneh masuk masjid atau musola, tahu dah mana imam mana bukan. Kalau badannya kecil kurus, udah pasti dah imam itu. Kagak digaji. Tapi kalau masuk gereja perutnya paling besar, mobilnya Mercy, kagak usah ditanya dah, pendeta pasti itu. Jadi kalau hanya mau cari materi, ngapain men? Ngapain kalau hanya dunia yang dicari? Tadi sudah dikatakan dalam Ali Imran, wa mayurid sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, niscaya kami berikan. Cuma di ujung ayat ini nih kadang-kala kita lupa. Begitu dikasih nikmat oleh Allah, dipancing dengan nikmat sedikit, kelepok lupa. KPK datang tangkap. Apalagi kita orang Indonesia ini kan. Orang Indonesia ini memang begini dah. Orang baru sebut sempat percaya. Orang baru sebut satu ayat dipanggil ustaz. Saya yang mantan kafir begini langsung dipanggil kiai. Jangan dulu Jack. Jangan dulu, banyak tuh yang ngaku-ngaku ustaz di luar sana udah pada pensiun. Pertama, orang sebut ayat panggil Ustaz Maulana. Karena udah muncul di TV satu ayat dikutip ustaz. Datang lagi Guntur Bumi, pensiun Guntur Bumi, muncul ustaz baru yang suka kasih makanan jin. Sama ibu-ibu tuh yang suka ngikut, buka mulut, ini makanan jin. Seperti pastor kasih makan roti sama jemaatnya, buka mulut, inilah tubuh Kristus. Gatot Brajamusti, pensiun Gatot Brajamusti, muncul ustaz besar dari Jawa, Kanjeng Dimas Taat Setan. Semua dipanggil ustaz. Bahkan ada yang kemarin tuh bela-bela Ahok, ngaku-ngaku ustaz. Anton Medan. Jangan ente cepat-cepat. Betul kita dalam warisan innal ulama warasatul anbiya. Menjadi ulama itu nggak mudah. Menjadi ustaz itu tidak mudah. Kami panggil al-mukarram wal muhtaram. Yang muncul ke sini mantan kafir seperti saya. Lebih mulia kalau dipanggil al-muhtadin. Mayah bilahu fahuwal muhtadin. Ini jemaah memang suka-suka percaya. Kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Lihat orang pakai batik kurus masuk gorong-gorong, ini dah cocok presiden. Betul atau betul? Jangan dulu men. Kritis kenapa sih? Harus kritis. Apalagi zaman sekarang ini, jangan cepat-cepat. Nabi datang dengan identitas. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Firman Allah, Al-Quran yang melekat dalam tutur kata dan perilakunya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itulah ketetapan yang sudah diberikan Allah kepada Nabi, akhlaknya yang baik, orang percaya. Mana ada Nabi yang berhasil? Coba, siapa yang pernah belajar tentang Nabi? Coba berikan argumen. Ada enggak Nabi-Nabi yang berhasil? Nabi yang terakhir setelah Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam, murid-muridnya tersisa 12 orang. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Hawariyun. Mati juga di tangan Paulus, Rasul kesasar. Mati di tangan Paulus, dibantai oleh Paulus. Nabi Isa tahun 35 Masehi diangkat oleh Allah. Sekarang di mana beliau? Langit keempat.
langit pertama Soleh, langit kedua Idris, langit ketiga Isa, langit ketiga Adam, langit keempat Isa dan Yahya, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim yang ada masjid Baitul Makmur, dan kemudian Sidratul Muntaha. Jadi Isa posisinya saat ini di langit keempat. Dia diangkat bukan disalib, diserupakan menurut Al-Quran. Kenapa? Karena dia menyampaikan akan datang Nabi dari Arab, orang Arab namanya Ahmad, Nabi Muhammad. Jauh 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi Isa sudah menyampaikannya. Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Isa dilahirkan 6 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Ajaran Kristen ini 200 tahun Isa sudah dimuliakan Allah, sudah diangkat, baru muncul ajaran Kristen. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Paulus, ahli filsafat hukum Romawi, yang membantai dalam sejarah kehidupan. Dia telah membantai semua pengikut Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sendiri pun akan dibunuh oleh Paulus. Ini sejarahnya. Lalu Nabi Isa katakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Bersyukur kita umat Islam ini. Allahu Akbar. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita. Kita masuk surga umat Islam ini bukan karena jago pidato, bukan karena kita kiai, bukan karena kita ustaz, bukan karena kita jamaah, bukan banyak bersedekah, bukan karena kita naik haji, bukan karena kita diberikan jabatan, kedudukan dan pangkat. Tidak. Kita masuk surga umat Islam ini karena beriman kepada Allah. Kita masuk surga bukan karena bersih dari dosa. Tidak. Hanya satu manusia yang sudah bersih dan diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Siapa namanya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu komentator TV Metro TV tanya kepada Quraisy Shihab, Pak Quraisy Shihab mau tanya, oh boleh nak, boleh. Katanya Nabi Muhammad itu dosa-dosanya sudah diampuni dan beliau dijamin masuk surga. Kata Quraisy Shihab, oh belum tentu. Kampret lu. Ini nih, makanya guru aneh di pesantren ngajarin, Yahya, ente kalau sudah jadi penceramah jangan belajar kepada ahli ilmu. Jadi belajar kemana Ki? Belajar kepada ahli zikir. Faskuruni askur waskuruni wala takfurun. Mengingat Allah, bersyukur dan jangan kufur. Kalau statement pernyataan seorang ahli ilmu sudah begini, ini bukan lagi pernyataan ahli ilmu, ahli kufur. Ditanya komentator televisi, masih ada di YouTube tuh. Betulkah Pak Quraisy? Nabi Muhammad sudah dijamin diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Oh belum tentu nak. Komentator juga karena kagak belajar Islam. Oh begitu ya. Berapa dibayar Quraisy Shihab ini? Hah? Makanya memang bisa sambil berdakwah perlulah hafal Al-Quran. Itu dalam Quran surah Al-Insan. Ya. Dijelaskan begitu jelas. Quran surah Al-Mu'minun. Dalam Quran surah Al-A'la juga jelas sekali. Qad aflahal man tazakka wa zakkara isma rabbih fasalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, itu jelaskan. Qad aflahal man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang disucikan karena iman, keyakinan tauhid kepada Allah. Jadi orang Islam ini nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Kaget saya nonton di YouTube yang melaksanakan maulud bidah masuk neraka. Siapa yang ngomong? Yazid Jawas. Wah, sudah lebih hebat dari Nabi.
Saya baca dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah, haramullahu naroh alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi semua umat Islam ini masuk surga. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, yang duluan puasa, belakangan puasa, yang duluan lebaran, yang belakangan lebaran. Begitu masuk pintu surga, malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu wahai orang-orang yang sabar. Sabar kenapa? Karena beriman. Di dunia dia beriman, sampai mati dia beriman. Tapi sekarang kan beda. Orang berdakwah seolah-olah nanti kalau NU mati, surganya agak ke kanan, ada apa itu? ATM BCA belok kiri. Orang Muhammadiyah mati, nanti surganya agak ke kiri, ada Alfamart, ambil kanan, nasi goreng, pecel lele, belok. Tidak ada begitu. Sampai masuk masjid pun wal arabu bitasubi. Kata Nabi, yang kedua wal arabu bitasubi. Orang Badui fanatis kesukuan. Saya ini Betawi, saya lebih benar Islamnya daripada ente, kan begitu. Wal arabu bitasubi. Orang Badui yang fanatis kesukuan. Nabi Muhammad tidak pernah menganggap dirinya paling benar dari para sahabat. Bahkan beliau dengan rendah hati tawadu mendengar nasihat sahabat. Masya Allah. Kita jadi sombong masuk masjid keras mukanya. Kalau ketemu satu masak, Assalamualaikum ya aki. Cium-ciuman seperti anak kucing. Masuk masjid, saya pikir-pikir cuma ada pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat hukum. Di masjid ada pengamat sholat. Jenggotnya kurang panjang, bidai neraka ini. Kaki celananya kalau gak tinggi begini masuk neraka. Kalau udah begini masuk surga ini. Iya, kalau sudah tinggi begini surga, kalau yang begini neraka. Karena saya cari-cari dalam hadis, saya cari Al-Quran, mana malaikat pengukur jenggot ini? Buka. Mana malaikat yang pakai sentimeter ini? Begitu Ustaz Habib masuk surga, masuk Bib, maju. Berapa panjang ukuran kaki celana deh? Ukur. Ini mengaku pengikut Nabi di akhir zaman pecah. Makanya jangan heran orang munafik pun bisa membodohi kita. Wa ahlu rustaqi bil jahni, orang kampung karena kebodohan. Tinggal di Jakarta, otaknya kampung. Saya dari pedalaman Papua, belum lama tinggal Jakarta ini, baru sekitar 5 tahunan. Dan jarang juga di Jakarta karena saya pendakwah keliling Indonesia. Ke Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, jarang di Jakarta. Kemarin malam tanggal 28 Desember saya ceramah di Kebun Jeruk, di tempatnya Mu'alim Kiai Haji Bunyamin. Dihadiri 18.000 jamaah, 3.000 kiai yang hadir, dan yang memberi sambutan Gubernur DKI Jakarta Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan bersama beberapa wali kota. Dan saya sampaikan, doakan beliau supaya 2019 bisa jadi wakil presiden, Prabowo jadi presiden. Amin ya Rabbal. Gatot Nurmantio jadi menteri pertahanan. Begitu. Jadi kalau sudah begini kan udah kuat Islamnya, bersatu. Makanya berhenti itu menjelek-jelekan sama-sama muslim. Yang kunut silakan kunut. Aneh masuk Islam tidak ada golongan. Dakwah sendiri, masuk Islam sendiri, dakwah sendiri, mati biar sendiri. Kagak usah dibela-bela, cukup didoain. Minimal ceramah begini penjara, maksimal wafat. Nggak ada tuh. Mau pakai kelompok nggak usah. Kalau Islam sudah diganggu seperti di Poso, yuk kita sama-sama kita maju. Saya di depan sebagai ustadz, jamaah di belakang, bukan ustadz di belakang.
Ya. Maju dakwah keliling Indonesia. Jamaah cukup doain, ini kita negara aman. Begitu masuk Islam tidak ada golongan. Saya bukan NU, saya juga bukan Muhammadiyah. Lalu apa Pak Yahya? Saya Islam. Kuliah subuh sebentar nanti saya habis dari sini kuliah subuh di Bintaro. Itu saya belum tahu apa kunut atau enggak. Orang kunut ikut kunut dah. Allahumma dinna biman hadait, amin. Wa afima bima afait, wa tawallana biman tawallait, amin. Wa barik lana bima atait, wa qina bi rahmatika syarrah maqalit, amin. Orang tidak kunut, enggak apa-apa, lebih cepat, lebih bagus. Ikut aja. Kenapa? Apa salahnya? Apa yang jadi masalah? Justru ente berdebat ditonton oleh kafir di YouTube. Orang kafir bertepuk tangan di gereja. Haleluya. Kita berhasil menghancurkan mereka sehingga mereka terpecah belah. Di saat umat Islam terpecah belah, disinilah kekuatan kafirun untuk mengadu domba. Awas, saya nggak ada kepentingan berdakwah begini pun nggak ada kepentingan kecuali memberikan pengetahuan kepada umat. Keliling Indonesia itu nggak pernah, karena saya sudah punya keyakinan masuk Islam. Saya ajarkan kepada mualaf-mualaf yang masuk Islam, sudah ribuan yang masuk Islam. Saya katakan kepada mereka, saya tidak bangga antum masuk Islam, yang saya bangga antum menjalankan Islam. Nggak bangga saya antum masuk Islam, nggak bangga. Yang saya bangga antum mengerti ilmu Islam, masuk Islam, menjalankan Islam dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Masuk Islam, menjalankan Islam dengan baik dan benar. Banyak, sudah ribuan yang diislamkan. Saya bilang saya nggak bangga, apalagi ke masjid minta uang. Islam tidak pernah menjanjikan seorang kafirun itu masuk Islam. Islam tidak menjanjikan dolar, Islam menjanjikan surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi nggak usah. Kalau sudah jadi pendakwah nggak usah minta-minta, karena Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya nggak pernah tuh begini-gini. Memberikan ilmu kepada jamaah, memberikan manfaat bagi tegaknya dakwah Islam. Tidak ada dalam kamus pemikiran saya, bukan harta yang saya cari. Sudah saya tinggalkan jauh, dan saya masuk Islam nggak miskin. Yakin saya, harta itu nggak perlu dikejar. Minta kepada Allah. Pegawai kantor sebelum turun pergi ke kantor, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasi syakir. Bismillah. Keluar. Itu ayat itu yang dibaca Qori tadi sempat saya dengar Ali Imran 145, mencakup totalitas hidup, rezeki dan kematian manusia. Ditutup dengan syukur. Memang ayat itulah cikal bakal saya pertama kali mau mencari Islam. Semua ustadz saya tanya di Sulawesi, apa itu Islam? Ada yang menjawab Islam itu agama. Saya pergi lagi ke satu ustadz, apa itu Islam? Islam agama. Tanya kepada kiai, MUI, agama. Saya sudah kehabisan akal. Kalau agama nggak usah masuk Islam, saya sudah punya agama Kristen. 15 Ramadan, 16 Ramadan, 17 Ramadan, 3 hari berturut-turut saya datangi penjual ikan. Lewat di depan rumah saya, karena saya masuk Islamnya bulan puasa 11 Oktober tahun 2006, atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Penjual ikan lewat di depan rumah, saya panggil. Saya tanya, Anda seorang Muslim? Ya. Anda menggunakan kopiah, kelihatan lesu. Lagi berpuasa? Betul. Saya katakan saya juga berpuasa, saya ikuti agama kalian. Padahal saya ini seorang Kristiani. Silakan masuk ke rumah saya. Dia masuk ke rumah saya. Berdialog kita.
Anehnya tetangga di sebelah kiri kanan nggak melihat saya sedang berdialog dengan beliau. Si penjual ikan ini anehnya 3 kali datang berturut-turut, anjing di rumah saya nggak menggonggong. Setelah saya sudah masuk Islam, saya tanya kepada dia, apa itu Islam? Dan beliau menjawab, Islam itu adalah lautan ilmu. Engkau menyelam ke dalamnya, tidak akan pernah habis dasar yang akan kau temukan. Ini yang saya cari-cari. Kalau penjelasan begini, saya akan ikuti. Dan dia katakan, jangankan mengenai ilmu yang kau sampaikan, riwayat hidupmu dari kecil sampai besar dan sampai saat ini, kau bingung antara dua. Mau masuk Islam takut dengan keluarga dan takut kehilangan jabatan. Betul? Kok Anda tahu? Saya tahu. Bahkan semua yang karam di laut, yang dimakan ikan, yang tenggelam pun saya tahu. Siapa Anda sebenarnya? Saya hanyalah penjual ikan. Anehnya 3 hari berturut-turut di anjing saya tidak menggonggong. Sampai saya masuk Islam, anjing saya mati dan orang ini tidak saya temukan. Semua ilmu yang saya sampaikan dia tahu. Bahkan riwayat hidup saya dari kecil sampai besar pun dia tahu. Nama orang tua saya dia tahu. Siapa sebenarnya Anda? Saya yang mempertanggungjawabkan yang karam di laut, bahkan yang ditelan ikan. Saya menyerah. Saya panggil istri saya, ayo kita masuk Islam. Nggak mau istri saya. Nanti kalau masuk Islam makan apa kita? Dasar ibu-ibu otaknya uang. Bu, mudah-mudahan sadar malam ini ya. Kalau kagak ada duit juga payah bu ya. Namanya ibu-ibu kan khawatir. Gaji pendeta kan besar. Tapi saya tinggalkan. Wah, ngomong panah. Udah ngomong, oh itu pendeta gila yang masuk Islam. Gak apa-apa, karena yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Kalau kita terpengaruh nanti sama-sama jadi gila. Pergi kami, bayangkan dari gaji yang begitu besar turun ke bawah. Diusir keluarga, diusir semua, caci maki, fitnah, hinaan. Udahlah, udah tenang. Anjing menggonggong kafilah berhala demi mendapatkan yang namanya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kesulitan, ujian banyak, tantangan banyak. Itulah nikmat daripada iman. Coba ibu bapak bayangkan orang-orang di Eropa sana, hartanya sudah tidak tertampung nominal mata uang yang dia tampung di bank. Tapi ada yang lompat dari gedung rumah sakit berlantai 10 bunuh diri. Apakah harta bisa memberikan kebahagiaan? Tidak. Kita lapar, perlu makanan. Kita haus, perlu minuman. Tapi apabila jiwa kita haus dan lapar, apa yang perlu kita cari untuk menjadi makanan? Tidak ada lain kecuali kebenaran. Itulah yang saya tempuh. Tinggalkan semuanya. Tidak ada orang-orang yang tahu. Begitu saya masuk Islam, Masya Allah, ada orang Islam yang berani murtad dari Islam. Innalillah. Kaget saya. Hah? Kok masih ada orang yang murtad? Allahu Akbar. Tapi saya paham betul kalau yang murtad kan cuma 2 persoalan. Kalau bukan beras 1 bungkus Indomie, kalau beras 1 liter Indomie 1 bungkus, paling itu aja. Nah, lapar juga Pak. Kedua otaknya memang tumpul. Masya Allah. Saya tinggalkan, kembali kepada fitrah, bukan pindah agama, pulang kepada kebenaran. Amin ya Rabbal. Kembali kepada fitrah. Alastu bi rabbikum qulubana syahidna. Begitu saya bersahadat, lupa saya. Ada satu yang saya lupa sekali. Allahu Akbar. Malam-malam sudah masuk Islam, kami tidur, sudah diusir dari gereja, tinggal di rumah orang Islam. Saya terus berpikir sama istri saya, Mak, ada satu saya lupa. Apa? Allahu Akbar. Ternyata masuk Islam ini harus disunat. Baru saya ingat, Masya Allah, antara dua ini kalau orang Islam dendam, dia hantam sampai kau selapu rata ini. Ini saya lupa sekali. Allahu Akbar.
masuk Islam takut itu disunat. Oh, saya telepon Kiai Komarul Mustafa, saya telepon Ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Pak Yahya, Pak Kiai, saya sudah masuk Islam. Iya. Apalagi? Ini Pak, kami lagi bicarakan untuk menteri datang besok mau sunat. Allahu Akbar. Boleh nggak Pak Kiai? Nggak usah pakai sunat. Ada bonus nggak kalau pendeta masuk Islam? Ya itu pendeta yang kita mau ajar. Besok pagi datang dah, Masya Allah, pakai stainless. Gedor pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk. Ini Pak Yahya sudah siap? Insya Allah sudah. Malu Sudah usah 2 minggu gak bisa pakai celana lagi ini sekali. Sunatnya bukan pakai laser, pakai bambu jepit. Jangan pakai parang yang panjang itu, Pak. Kamu tugas pendeta nih, rasakan. Pakai jepit, pakai bambu, dipotong. 2 minggu gak bisa pakai celana gini terus. Sunat. Itu banyak kafir mau masuk Islam, banyak pendeta mau masuk Islam. Itu yang mereka takut, disunat. Disunat. Nah inilah. Nabi Isa disunat, Nabi Musa disunat, Nabi Ibrahim disunat, bahkan Yesus disunat. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Jadi saya masuk Islam ini bukan menyangkal agama Kristen, bukan, justru memenuhi panggilan menjadi pengikut Nabi Isa. Nabi Isa itu kan hanya kepada Bani Israel. Saya bukan orang keturunan Israel. Nabi Musa kepada orang Aramik, kepada nenek moyang Bani Israel Ibrahim kepada orang Aramaik, dan Nabi Isa kepada orang Yahudi. Nabi Muhammad kepada semua bangsa di dunia, termasuk saya, bisa beriman tauhid karena datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam, sholat biasa, takbir. Kalau di gereja kan sampai 2 sampai 3 jam, tepuk tangan, pingsan sana, pingsan kiri. Ditanya pendeta kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Di Islam tidak. Ngadap kiblat, sholat, Allahu Akbar. Baca suratul Fatihah, membaca ayat Al-Quran, hati tambah tenang, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Tempat di akhirat sudah tersedia. Apalagi bekas pendeta, itu memang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Walau anak ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala akalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab, kata Allah, mau beriman bertakwa kepada kami, maka kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi pendeta yang masuk surga itu adalah yang masuk Islam. Yang tidak masuk Islam masuk neraka. Amin ya robbal. Masya Allah. Begitu. Jadi yang masuk neraka itu bukan orang Islam. Kok kaget saya di YouTube dikit-dikit gila. Bahkan siapa yang merokok katanya gila. Wah saya tersinggung, saya merokok. Kacau nih Yasin Jawas itu kan kalau ceramah jidatnya hitam begini. Sampai bulat di sini. Kok bisa bulat begitu ya, kayak dipres sama pembuat kue itu. Itu iman seseorang itu nggak perlu Ustaz Habib imannya nggak perlu saya tahu, Bib. Anak juga Bib nggak usah ente tahu. Bahaya kalau iman itu hanya diperlihatkan. Yastaquna minan nas wa yastaquna minallahi. Yakinlah saja bahwa keimanan kita itu, kata Imam Imam Abu siapa ini? Hasan Basri mengatakan 3 yang tidak aku takuti dalam hidup ini. Yang pertama, rezekiku tidak tertukar. Yang kedua, setiap imanku ada yang melihat Allah, dan hidup matiku adalah untuk Allah. Dia Maha tahu bahwa tidak akan bertukar 3 hal itu. Iftarin khamsin qabla khamsin. Bahkan 5 perkara untuk 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Ingatlah masa kaya sebelum masa miskin.
Dan yang ketiga ialah wa faragaka qabla wa faragaka qabla suklika. Ingatlah kesenjanganmu, kesibukanmu, ingatlah keleluasaanmu sebelum kesibukanmu. Yang keempat, wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakit. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Nah, jadi kalau orang kafir dengar malam ini, ingat baik-baik, ini masih hidup dan saya harus berani menyampaikannya, nggak peduli. Kenapa? Karena urusannya bukan di dunia, nanti di sana, men. Sudah bersenang-senang dengan bidadari di surga, ada yang kasih turun, malaikat bilang, Yahya turun kamu. Ada apa kemudian? Tuh, yang di neraka komplain, dia masuk neraka, katanya ente nggak kasih tahu waktu di Pademangan, oh dia bakal masuk neraka. Betul juga. Nah, jadi sekarang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang belum beriman, yang belum Islam di sini, kafirun, yang kemudian datang ke musola Al-Falah, mengaku dan mau masuk Islam, langsung disunat, enak ya. Makanya begitu disunat lain rasanya, masya Allah. Enak kalau jadi ustaz begini. Di mana-mana tadi mau ke sini, mampir di warung makan, begitu duduk, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam, masya Allah. Begitu mau bayar, sudah dibayar ustaz. Nggak juga jadi ustaz, gratis tuh. Ke Tanah Abang cari gamis, bayar gratis. Udah pada kenal, pukul 1-2 ayat udah. Yang tadinya diskon akhirnya gratis. Enak. Waktu pendeta bayar terus. Nah, ini jadi memang nikmat dalam Islam itu bukan di dunia, nikmatnya nanti di surga. Amin ya Rabbal alamin. Kata Megawati apa? Kata Megawati seperti ramalan. Siapa bilang ramalan? Hah? Kita beriman kepada hari akhir. Kita berkumpul begini karena kita mengharapkan yaumil akhir, orang-orang yang mengingat Allah dan yang senantiasa mengingat hari kiamat. Ini belum terasa sekarang. Antri kita satu persatu. Begitu meninggal dunia, masya Allah. Tanya nama: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus, sebelah kiri. Nama: Amirullah, Nasir, Abdullah, Muhammad, Sofyan, Arifin, Abdullah, Alexander. Kiri, kanan, golongan kiri, golongan kanan. Disuruh buka celana. Malaikat itu sampai 3 buka celana. 1, 2, 3, belum disunat, neraka. Sunat aja kagak, membuat masuk surga, pingsan dah malaikat. Sunat dulu, men. Itu strata awal orang beriman. Setelah bersahadat dia disunat. Inilah perjanjian yang Allah turunkan kepada Ibrahim, sampai kepada anak-anaknya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibrahim disebut sebagai bapak dari semua nabi, Abu Anbiya, sedangkan Rasulullah disebut sebagai Sayyidul Anbiya. Penghulu dari semua nabi adalah Nabi Muhammad, dan bapak dari semua nabi adalah Rasulullah. Bapak dari semua nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memahami tentang kedua agama ini, saya kebetulan dalam momen-momen berdakwah ini selalu membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini memuat biodata kami sekeluarga dan data-data kepalsuan kitab Kristen. Bagi yang akan memilikinya, silakan berhubungan dengan panitia masjid. Saya sudah mau langsung pulang karena saya masih ada kegiatan, Bu. Mudah-mudahan sebelum meninggal ibu dan saya kita ketemu lagi. Amin. Ya, sudah beginilah, Bu, kalau mantan kafir yang ceramah. Saya lihat ibu tinggal tarik-tarik nafas dari tadi, kayaknya mau pingsan barangkali. Ya, jadi ibu sudah beginilah. Jadi nanti bagi yang berminat silakan, ada buku saya, diambil saja tapi bayar kepada panitia. Ya, karena saya memang begitu, Bu, dalam berdakwah keliling Indonesia saya membawakan ilmu. Jadi jamaah cukup mengganti biaya cetak. Silakan bagi berminat ya, tidak diwajibkan untuk dipaksakan memilikinya, membelinya. Ini sekedar pengganti biaya cetak. Jadi saya datang untuk memberi pengetahuan kepada jamaah
apa yang saya sampaikan tadi jelas semua terang di dalam buku ini. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Ustaz Habib yang akan menutup kita dalam doa, begitu ya. Ustaz, tafadhol. Tafadhol, silakan, tafadhol Mas Quran. Saya kira begitu aja Bapak Ibu saudara-saudaraku.